Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sosial dimanapun Anda berada? Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini kita akan membahas 5 penyebab bantuan PKH dan BPNT kalian tidak lagi cair di tahun 2022 ini. Dan nantinya akan ada solusi yang akan kita berikan kepada kalian KPM, PKH, dan BPNT semua. Nah, seperti apa informasinya? Simak sampai selesai agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasinya. Baik, langsung saja kita ke informasinya. Nama peserta PKH yang tidak lagi menerima bantuan PKH tahap 1 2022 dan namanya tidak lagi muncul dalam SK penetapan termin 1 dan 2 dan bahkan termin ketiga tahun 2022. Sebelum kita membahas nama-nama peserta yang tidak menerima lagi bantuan PKH tahap 1 baik termin 1, 2, dan 3, bagi kalian yang baru berkunjung atau melihat channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Hingga akhir bulan Februari, pemerintah mulai mengucurkan bantuan sosial meliputi bantuan pangan non-tunai atau bansos program sembako, serta bantuan program keluarga harapan reguler atau PKH. Program sembako yang dibayarkan secara tunai sudah memasuki gelombang kedua dan PKH penyalurannya sudah masuk pada termin kedua. Hingga tanggal 10 Maret ini masih banyak penerima manfaat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan baik PKH maupun program sembako belum mendapatkan panggilan dari kantor pos, dan bagi penerima PKH namanya belum ada pada SP2D dan tentunya otomatis tidak menerima bantuan. Berikut beberapa sebab utama terkait bantuan sosial yang memiliki kemungkinan besar tidak lagi cair dan solusinya terkait adanya survei pemuktahiran data terkini, proses pemadanan data kemiskinan dalam program DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jenis bantuan sosial pangan non-tunai atau BPNT ini ditunjukkan kepada masyarakat prasejahtera yang statusnya masih tergolong keluarga rentan miskin. Menurut data yang telah diberikan kepada masyarakat, penerima bantuan sosial akan diberikan kartu ATM yang nantinya secara otomatis terisi bantuan tunai sesuai dengan jenis kategorinya. Dan bantuannya akan nonaktif sendiri akan terputus secara otomatis ketika keluarga penerima manfaat telah dinyatakan graduasi baik secara alami maupun mandiri. Berikut adalah penyebab bantuan sosial PKH tidak lagi cair pada tahap 1 2022 dan bahkan bantuan sembako tunai pun ikut tidak cair disebabkan karena yang pertama adalah data Anda tidak lagi masuk dalam kategori penerima bansos di DTKS. Cek terlebih dahulu setiap keluarga di web cekbansos.kemensos.go.id. Jika tidak masuk lagi menjadi kategori penerima bansos PKH, Kementerian Sosial lainnya, maka data Anda sudah dinonaktifkan karena tidak lagi tergolong masyarakat prasejahtera atau yang tergolong rentan miskin. Penyebab lain karena terdeteksi pindah alamat dinyatakan telah meninggal oleh Dukcapil setempat. Perubahan data ini juga didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh pejuang muda di akhir tahun 2022. Gimana data tersebut menampilkan foto kondisi tempat tinggal, kondisi pekerjaan, pendapatan, dan beberapa hal lainnya. Kemudian yang kedua adalah data Anda masuk di DTKS sebagai penerima BST atau BPNT namun belum padan dan belum melakukan perbaikan data di Dukcapil setempat dan memperbarui KTP dan kartu keluarganya. Setelah itu menunggu perbaikan data yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang ketiga adalah data Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima BPNT namun pindah alamat. Solusinya adalah datang ke Dinas Sosial Kota Kabupaten, melaporkan terkait perpindahan alamat dari alamat lama ke alamat baru dengan menyertakan dokumen pendukung berupa KTP asli dan KK asli serta fotokopi. Terus nama tercantum dalam kartu KKS yang telah meninggal namun masih memiliki anggota keluarga dalam satu kakak sebagai ahli waris,
perbarui kartu keluarga Anda dan laporkan pada bagian atau unit layanan Dinas Sosial Kabupaten Kota tempat untuk melakukan pembaruan data. Kemudian yang keempat adalah data Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima PKH, namun pengurus KPM telah meninggal dunia. Solusinya adalah masing-masing wilayah untuk melaporkan terkait kematian pengurus keluarga PKH dengan menunjukkan surat kematian atau akte kematian dan pembaharuan kartu keluarga, ajukan untuk proses pergantian pengurus. Proses pergantian pengurus hanya diberikan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam KK yang sama dan calon pengurus pengganti tersebut memiliki usia minimal 17 tahun dan telah melakukan perekaman dan cetak EKTP. Jika tidak ada pengurus yang memenuhi kriteria tersebut, bantuan sosial PKH Anda akan secara otomatis dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang kelima adalah atau yang terakhir, apabila KPM memiliki EKTP ganda, misalkan KPM tinggal di Jakarta namun ada KTP yang masih aktif di kampungnya. Nah, maka akan ada data anomali atau tidak valid dari Dukcapil. Maka Kemensos tidak akan mencairkan bantuan PKH kalian. Nah, solusinya adalah segera urus ke Dukcapil setempat agar diperbarui data EKTP-nya. Nah, itulah 5 alasan kenapa bantuan dinonaktifkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like dan komen, dan tekan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.